Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, Bapak Ibu. Pada kesempatan malam hari ini kita bertemu dalam sesi eksplorasi konsep untuk modul 1.1 Forum Diskusi Refleksi Kritis tentang Pemikiran KHD. Tentunya syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita sekalian. Salam serta salam tak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, teriring harapan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu CGP hebat dan Ibu EPPP yang luar biasa, selamat malam. Sekali lagi saya tanyakan apa kabar? Kabar baik ya harus ini. Iya, kabar baik semuanya saya harapkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke. Kalau kabar baik tentu tidak bisa bersama-sama dengan kita pada malam hari ini ya Bapak Ibu ya. Baik, kesempatan malam hari ini sungguh menjadi kebahagiaan yang luar biasa bagi saya bisa membersamai Bapak Ibu semuanya di dalam diskusi virtual pada malam hari ini yang sungguh ini merupakan pertemuan pertama bagi kita untuk ketemu. Mudah-mudahan ada kesan yang menarik, ada kesan yang indah, ada kesan saling merindu ya untuk bertemu selama untuk di saat-saat berikutnya sehingga kita ketemu rasanya menjadi semakin sahabatan kita. Seperti kita mulai pada malam hari ini ketika kita berusaha untuk menguatkan diri kita untuk meningkatkan kualitas diri kita. Ada baiknya terlebih dahulu saya menyapa ibu-ibu PP yang luar biasa yang senantiasa membersamai teman-teman ini. Boleh saya ketemu dengan Bu Heti Suprihatin terlebih dahulu. Selamat malam Bu Heti, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu, hari ini sangat luar biasa, mulai dari pagi sampai malam agenda saya Zoom. Alah ya, tadi pagi dengan BPGB Jatim, sorenya dengan koordinator PP, hari ini dengan Ibu yang tercantik Ibu Nini Widya Rahmawati dengan Bapak Ibu Guru CGB 249 AB yang sangat hebat dan tetap semangat. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Heti Suprihatin dari SMN 1 Dagangan. Saya PP 249A. Membersamai Bapak Ibu, saya mengampu mata pembelajaran biologi Bu Nini IJ. Dan kebetulan saya juga koordinator PP untuk Kabupaten Madiun. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Heti. Perkenalannya sudah lengkap sekali nih ya dari SMA Dagangan begitu ya. Luar biasa Bu Heti ya, yang sehari full ini ya. Terima kasih Bu. Ya, makanya ini kamera saya hang ini, nggak mau, nanti insya Allah saya perbaikin Ibu untuk pertemuan berikutnya. Oke, ya. Mudah-mudahan tidak terjadi masalah dan sehat-sehat saja sampai nanti ya, sampai dengan kita usai 6 bulan ke depannya gitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Heti perkenalannya. Oke, baik, yang berikutnya tentunya saya ingin juga menyapa Ibu Wiwi ini ya. Bu Wiwi, selamat malam Bu Wiwi, bagaimana kabarnya? Boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu Bu Wiwi. Silakan Bu Wiwi. Alhamdulillah sehat Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini adalah pertemuan pertama kita nggih Bapak Ibu dan Ibu Fasil, Bu Nini, salam kenal. Dan juga Bapak Ibu Guru CGP hebat kelas 249A dan B. Perkenalkan saya Wiwi Dwi Lestari, saya dari SDN Suluk 1. Saya sebagai wali kelas 4, Bu. Dan saya sebagai PP dari kelas 249B. Hampir sama dengan Bu Heti, dari pagi tadi kita sudah
Zoom dari pagi, siang, dan dilanjut malam ini, Bu. Mudah-mudahan selama 6 bulan ke depan kita bisa bekerja sama dengan baik, dan saya juga berharap bisa membersamai Bapak Ibu CGP yang hebat di kelas 249 ini. Kiranya seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa sekali. Boleh untuk aplaus untuk Bu Happy dan Bu Wiwi ya yang sudah sempat berkenalan dengan kita. Mudah-mudahan semuanya nanti berkenan untuk bisa bersama-sama di sini ya. Nggak boleh gimana Ibu Cina? Untuk bisa mengikuti kegiatan pendidikan CGP ini dengan sebaik-baiknya. Oke, baik. Saya izin share screen terlebih dahulu Bapak Ibu untuk bisa menunjukkan kepada panjenengan apa yang harus kita lakukan pada malam hari ini. Oke, baik. Saya coba untuk tunjukkan terlebih dahulu Bapak Ibu. Sudah bisa terbaca Bapak Ibu? Sudah bisa terlihat dengan jelas. Oke, baik. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, pada kesempatan malam hari ini kita berada pada eksplorasi konsep modul 1.1 di forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran KHD. Tadi kita sudah berkenalan dengan Bapak Ibu, dengan Ibu PP yang luar biasa, ya. Namun karena waktu yang memang tidak terlalu banyak ya yang kita peroleh Bapak Ibu, yang kita sediakan waktunya, sehingga tentunya untuk perkenalan oleh CGP tentunya tidak terlalu banyak gitu ya, tidak terlalu banyak waktu yang bisa kita sediakan. Bapak Ibu, kita nanti akan bertemu selama 2 JP begitu ya. Tapi sebelumnya tidak kenal juga tidak baik gitu ya. Maka sebaiknya saya tetap saja mencuri-curi waktu ini Bapak Ibu, bukan mencuri ya, memberikan waktu nanti agak misalnya nanti kalau ada kelebihan waktu tidak hanya 2 JP karena kita ada masa perkenalan terlebih dahulu, tidak apa-apa ya Bapak Ibu. Oke, baik. Kalau begitu saya mau sekarang secara bergantian ini ya. Dari kelas A saya minta Pak Bagus. Mana ya Pak Bagus ini? Silakan untuk berkenalan terlebih dahulu. Saya, Bu. Silakan. Ya, Mudah siap. ini Pak Bagus ya, baru ini. Iya. Oke, silakan Pak Bagus. Iya, Bu. Terima kasih. Mohon izin perkenalan, Ibu. Ya, Perkenalkan, nama saya Bagus Satria Wijaya dari instansi SDN Dagangan 01, Ibu. Iya. Masih muda, umurnya 29. Oke. Iya. Oke. Baik, hanya itu yang ini disampaikan. Mengajar apa ini Pak Bagus? Saya mengajar wali kelas 4, Ibu. Oh iya, oke. SD Dagangan kelas 4 ya. Iya. Baik, yang berikutnya saya minta untuk memperkenalkan diri Bu Reni. Silahkan Bu Reni. Untuk Bu Reninya nggak bisa masuk, ini WA. Oh iya? Tadi Iya, sudah ada kan? Tadi masuk ya, terus keluar sendiri. Ada your lost the network gitu loh, connection. Ini orangnya WA, kok saya keluar dengan sendirinya gitu. Oh begitu. Coba bergabung lagi aja, diminta untuk bergabung kembali. Oh iya. Bergabung kembali saja, silahkan ya untuk Bu Reni. Oke, kita lewati Bu Reni. Sekarang kita ke Bu Rulistiani. Monggo Bu Rulistiani. Iya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rulistiani dari SDN Wungu 4. Saat ini saya mengajar di kelas 2. Untuk usia saya sudah umur 42. Kiranya itu perkenalan dari saya. Ya baik, terima kasih Bu Rulistiani. Usia tidak jadi masalah. Kita masih muda semua kok ini. Jiwa muda ini. Nah, tidak ada yang tidak usah disebutkan usianya, Bu. Ketahuan nanti kita. Ketahuan gitu ya. Kalau saya usia adalah 25, Bu.
Oke, baik. Oke, terima kasih Bu Ristiani. Kemudian Bu Wahyu ya, Bu Wahyu Trisayekti. Silakan Bu Wahyu Trisayekti. Terima kasih Ibu Widya. Diberi kesempatan untuk memperkenalkan. Nama saya Wahyu Trisayekti, saya dari SMPN 1 Dagangan. Saya mengajar pelajaran IPS. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih dari SMP ya. Berarti ini ada TK dan SMP begitu ya. TK belum ya, dari SD dan SMP ini ya. Oke. Baik, terima kasih ada yang sudah mengajar di SMP. Oh, Bu Wahyu Trisayekti ini SMP ternyata ya. Di sini tertulis SD itu, Bu. Oke, saya coba rubah sekali. Kemudian Bu Ita, silakan Bu Ita. Bu Ita Yulistiana Sari, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Yulistiana Sari dari SDN Dolopo 2. Saya sebagai kepala sekolah. Alhamdulillah. Oke. Bu Ita Yulistiana Sari. Oke, baik. Oke. Berikutnya Bu Nina, silakan Bu Nina. Ini yang tadi saya lihat juga masih imut gitu ya. Oke, silakan Bu Nina. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Nina Susanti. Saya mengajar di TK Melati 2 Bulak, dari Kecamatan Dolopo. Oke. Bu Nina, TK ya. Oke. Ini kenapa ditulis jenjangnya lainnya ya? Oke. Kemudian Ibu Nortanti. Silakan Bu Nortanti. Iya, baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan teman-teman semuanya, saya Ibu Nurtanti, biasa dipanggil Bu Tanti. Saya bekerja di TK Islam Terpadu Robani Dolopo. Oke, baik. Oke, Ibu Siti Nurma Mas Ringah. Terima kasih Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat semuanya, nama saya Siti Nurma Mas Ringah. Saya satu muka dengan Bu Tanti, saya mengajar di TK Islam Terpadu Robani Dolopo. Saya mengajar di kelompok B. Oke, terima kasih. Kemudian ini Pak Wardani ya, saya salah tadi. Monggo Pak Wardani. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wardani Adiwinata, guru SMP Negeri 3 Dolopo. Mengajar apa Pak itu? Mengajar bahasa Jawa, Bu. SMP Pak ya? Ini data saya, ini dari mana ini? Salah semuanya ini. Oke, mengajar SMP. Baik, terima kasih Pak Wardani. Baik, Bapak Ibu, panjenengan sudah memperkenalkan diri semuanya dari sini ya. Mohon maaf jika pada kesempatan malam hari ini banyak sekali ini suara-suara motor yang lewat. Saya tidak berada di studio, kalau biasanya saya berada di studio. Tapi saat ini saya berada di luar ini ya. Sehingga mudah-mudahan saya malas ini sekarang kalau naik ke atas ini. Biasanya karena studio saya di atas. Jadi saya saat ini berada di bawah sehingga tidak ada di studio lagi. Nah Bapak Ibu, saya perkenalkan bahwa nama saya Niwi Widya Rohmawati seperti yang sudah ditulis itu ya. Nah pada kesempatan malam hari ini saya berkebetulan untuk membersamai panjenengan sebagai fasilitator untuk selama 6 bulan ini kita bersama-sama belajar bersama untuk meningkatkan kualitas diri kita dalam ruang pendidikan guru penggerak begitu ya Bapak Ibu, yang kita tahu bahwa dalam Kawah Candra di Muka ini, PGP ini,
Luar biasa sekali Bapak Ibu, kita mendapatkan banyak sekali informasi, banyak sekali pengetahuan, pemahaman, dan seterusnya, yang kita tahu bahwa pada pendidikan ini pula kita akan bisa meningkatkan pemahaman diri kita bagaimana menjadi seorang pemimpin pembelajaran yang baik. Maka dengan kegiatan ini yang kebetulan kami sebagai fasilitator ini adalah dikenal sebagai Angkatan Udara karena kami akan membersamai panjenengan. Jadi saya akan membersamai panjenengan di ruang virtual. Artinya pada saat kita akan melakukan kegiatan ruang kolaborasi. Dan di modul 1.1 ini memang kita ada eksplorasi konsep ini yang ada diskusi virtual semacam ini. Ya, untuk modul berikutnya tentunya kita hanya ada di ruang kolaborasi 1 dan ruang kolaborasi 2. Kemudian nanti ketika ada loka karya pada saat panen karya di loka 7 nanti kita akan bertemu secara apa? Secara tatap muka begitu Bapak Ibu ketika panjenengan sudah menyelesaikan kegiatan PGP ini. Ya. Saya dari Tuban Bapak Ibu. Ya, saya kebetulan sebagai guru SMK Negeri 2 Tuban. Saya jurusannya adalah akuntansi dan mungkin Bapak Ibu kalau tadi saya mengatakan di studio dan seterusnya karena pekerjaan yang lain saya itu pensiunan penyiar Bapak Ibu sehingga saya suka sekali ngomong seperti ini karena pensiunan penyiar ini ya. Jadi waktu masih muda saya suka sekali menjadi penyiar gitu ya. Jadi pekerjaan saya di waktu muda yang lalu ada sebagai penyiar radio dan sekarang saya menjadi guru dan bersama-sama panjenengan saat ini belajar bersama-sama untuk meningkatkan kualitas diri kita. Nah, Bapak Ibu sebelum kita ke modul ini boleh terlebih dahulu kita memulai proses kegiatan pembelajaran karena kita saat ini sudah berkenalan semuanya, boleh sekarang kita untuk memulai kegiatan pada malam hari ini dengan doa bersama terlebih dahulu. Silahkan yang berkenan untuk memimpin doa, Pak Bagus, Pak Gali, atau Pak Wardani, silahkan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, marilah kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, baik, terima kasih Pak Bagus sudah memimpin doa bersama. Mudah-mudahan malam hari ini menjadi malam pertama yang paling indah untuk kita semuanya untuk bisa mengikuti kegiatan pembelajaran di PGP ini ya. Mudah-mudahan selalu tujuan yang ingin kita capai bisa berhasil semuanya. Nah, Bapak Ibu, saya izin share screen terlebih dahulu. Mudah-mudahan bisa terlihat dengan jelas. Ya, baik. Seperti yang sudah panjenengan persani di situ bahwa pada kesempatan malam hari ini kita berada di modul 1.1 ya. Modul 1.1. Oh, kok nggak bisa jalan nih ya. Bentar Bapak Ibu. Ini kok ini nggak bisa jalan. Sebentar ya. Oke, baik. Ya, pada modul 1.1 kita berada pada forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran KHD, begitu ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian perlu panjenengan persani di paket modul 1 ini, ya, modul refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Ya, sesi pembelajaran forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran KHD di ruang diskusi virtual. Jumlah jam pelajaran yang saat ini kita lakukan adalah sebanyak 2 JP. Ya. Lalu Bapak Ibu, kompetensi lulusan yang dituju, yang diharapkan bisa dicapai oleh panjenengan nanti, diharapkan panjenengan nanti memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran.
Ya, jadi panjenengan diharapkan mampu memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Lalu diharapkan pula panjenengan nanti melalui refleksi diri yang terdokumentasi, panjenengan diharapkan mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Lalu capaian modul yang diharapkan adalah Bapak Ibu CGP diharapkan mampu memahami pemikiran filosofi pendidikan KHD dan melakukan refleksi kritis atas korelasi pemikiran-pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat ini. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu CGP diharapkan mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantoro untuk diterapkan sesuai sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Dan yang terakhir Bapak Ibu, secara khusus modul ini nanti diharapkan ya dapat membantu panjenengan untuk mampu memiliki yang pertama, pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Ya, kemudian yang kedua adalah keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid pada konteks lokal, kelas, dan sekolah. Dan yang terakhir adalah panjenengan diharapkan nanti memiliki kemampuan atau memiliki sikap reflektif kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan KHD dalam menuntun murid mencapai kekuatan kodratnya. Itu Bapak Ibu yang ingin dicapai. Kemudian untuk mencapai hal tersebut Bapak Ibu, ya, kita nanti akan membagi proses pembelajaran kita agendakan bahwa yang pertama pembukaan nanti yang sudah kita lalui adalah 25 menit. Coba kita lihat bahwa pembukaan kita sudah 25 menit atau lebih gitu ya. Nah, pembukaan itu sudah lebih ya Bapak Ibu ya. Tidak masalah. Kemudian refleksi kritis dari CGP nanti 30 menit dan dialog diskusi dan tanya jawab 20 menit, refleksi dan umpan balik 10 menit, dan nanti penutupnya adalah 5 menit. Oke. Bapak Ibu, itu mungkin yang bisa kita perhatikan pada malam hari ini, bahwa semuanya sudah terpampang nyata begitu. Terpampang nyata apa yang harus kita lakukan pada malam hari ini ya, sehingga kita nanti bertemu selama 90 menit atau 2 JP ya. Nah, Bapak Ibu, tujuan pembelajaran pada malam hari ini yang ingin dicapai adalah diharapkan nanti panjenengan mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro dalam forum diskusi. Nah, skenario-nya Bapak Ibu yang perlu kita buat sekarang adalah saya kembali share screen terlebih dahulu untuk menentukan atau menunjukkan kepada panjenengan skenario yang akan kita kita lakukan pada malam hari ini adalah di sesi pembukaan ya. Kita nanti adalah ini ya, panjenengan membuka diri dan seterusnya, kemudian refleksi kritis seperti yang sudah tadi saya sampaikan, tanya jawab, refleksi dan umpan balik, dan serta penutup. Bapak Ibu, supaya kita belajar lebih nyaman, maka ada kesepakatan belajar yang saya tawarkan kepada panjenengan. Yang pertama adalah seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, ya. Kemudian berpikiran terbuka dan saling menghormati. Lalu jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain bisa mendengarkan, berpendapat setelah dipersilahkan, berpartisipasi penuh, ya, berpartisipasi penuh, Bapak Ibu. Kemudian nanti mengikuti sesi kelas dengan perasaan gembira. Ada lagi yang perlu ditambahkan, Bapak Ibu, dari kesepakatan belajar kita pada malam hari ini? Silahkan, Bapak Ibu. Kalau ada yang ingin disampaikan supaya kita bisa belajar dengan bahagia gitu ya. Cukup? Tepat waktu mungkin, Bu. Oke, saya tambahkan di sini ya Bapak Ibu, tepat waktu begitu ya. Oke, tepat waktu.
Berarti saya tidak boleh melebihi jam dong kalau gitu. Tepat waktu hadir dalam virtual, Bunda. Oke, tepat waktu hadir dalam ruang virtual. Oke. Ada lagi yang lain, Bapak Ibu? Ada yang perlu kita tambahkan lagi sebagai kesepakatan kelas? Berarti harus on cam ya Bunda. Ya, silakan Bu Nur, Bu Siti. Mas. Berarti harus selalu on cam, setiap sesi kelas harus selalu on cam ya. Oke, baik. Kalau on cam ini saya tidak bisa memaksakan diri Bapak Ibu karena kadang-kadang kita terkendala oleh jaringan begitu, tetapi tetap aktif gitu ya. Boleh kalau bisa dikatakan tetap aktif dalam kegiatan gitu ya. Begitu ya Bapak Ibu. Setuju. Oke. Jadi misalkan kalau memang kan enggak tahu ya, kita pas mungkin kan kayak kemarin tuh mungkin kalau ada anak saya sakit, maka harus kan nggak mungkin kan kalau harus on cam seperti itu kan bisa sekali off cam, tapi kita tetap harus aktif nanti nggih Bunda nggih. Betul sekali Bu Siti. Terima kasih. Oke, yang lain silakan, ada tambahan atau cukup? Bagaimana Bapak Ibu, cukup ya? Cukup Bunda. Cukup. Oke, baik. Sekarang saya kembali ke panjenengan kembali untuk kita bersama-sama menguatkan kemauan kita, menguatkan keinginan kita untuk bersama-sama mempelajari kegiatan atau mempelajari filosofi KHD ini, ya. Nah, Bapak Ibu, mungkin saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu ya, kalau diizinkan ini. Kalau diizinkan, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Ini panjenengan sudah membaca eksplorasi konsep Bapak Ibu semuanya? Kemarin pertama kalau tidak salah saya sudah melihat Bu Nina ini yang sudah aktif ya di eksplorasi konsep, terus kemudian tercancel, tertutup semuanya, tidak bisa kita kerjakan kalau tidak pas dimulai tanggal 19. Kalau tidak salah seperti itu. Jadi hanya satu Bu Nina kemarin yang saya lihat begitu ya, yang salah satunya sudah aktif sebelum tanggal 19 dan sudah saya berikan komentar di eksplorasi konsep tersebut. Oke, ada yang lainnya sudah aktif semuanya saya pikir ya. Dan Bapak Ibu saya harapkan nanti di dalam eksplorasi konsep dan seterusnya di semua kegiatan alur mandiri yang kita kerjakan atau yang kita pahami, saya harapkan Bapak Ibu bisa mengikuti dengan baik. Nah, kalau boleh saya tanya nih Bapak Ibu ya, apa sih makna kata menuntun di dalam proses pendidikan anak bagi panjenengan? Nah, kalau boleh silahkan Bapak Ibu bisa menyampaikan. Apa sih kata atau makna menuntun? Silakan yang mau menyampaikan raise hand terlebih dahulu. Saya ingin menjawab, Bunda. Siapa ya? Bisa raise hand terlebih dahulu, Bapak Ibu, supaya kita kelihatan. Oke, Bu Wahyu, silakan. Oke. Terima kasih waktu yang diberikan terhadap saya. Saya ingin berpendapat bahwa kita sebagai pendidik, sebagai guru pamong di kelas, itu memberikan tuntunan kepada anak didik kita, kepada anak kita, dengan tujuan agar mereka tidak salah arah, tidak salah langkah, di mana kita selalu memberikan arahan, tetapi tidak melupakan mereka juga bisa bebas berkembang merdeka, sesuai dengan kodratnya, tetapi kita sebagai pendidik tetap harus bisa memberikan arahan agar mereka terselamatkan, tidak salah langkah, tidak terjebak pada konsep kejahatan yang mungkin sekarang ini lagi viral seperti itu. Itu konsep menuntun bagi saya seperti itu, Bunda. Saya masih, inilah kok sudah baik. Oke, bagus sekali ya. Jadi konsep menuntun bagi Bu Wahyu tadi sudah disampaikan dengan jelas sekali bahwa konsep menuntun itu, ada lagi yang menanggapi apa yang disampaikan oleh Bu Wahyu?
Oke, sebelum saya tentunya. Silakan, ada yang ingin menanggapi? Benang merah apa sih Bu Wahyu tadi yang disampaikan dari penjelasannya? Menuntun dalam arti memberikan arahan, tetapi tidak melepas mereka, tetap mereka merdeka sebagai kodrat alamnya, tetapi kita tetap memberi bimbingan kepada mereka agar tidak salah arah. Oke, ada Bapak Ibu yang ingin menanggapi tentang menuntun yang menurut Bu Wahyu adalah tetap memberikan arahan, tidak melepaskan anak, dan seterusnya. Silahkan. Oke, silahkan untuk Pak Galih ya. Iya, iya. Baik Ibu, saya menanggapi perspektif dari Bu Wahyu tadi tentang menuntun. Menuntun yang Bu Wahyu intinya tadi adalah mengarahkan. Menurut saya menuntun itu tidak hanya mengarahkan, tapi juga mengontrol dan memfasilitasi. Jadi sesuai kodrat alamnya, kita tidak bisa memaksakan, benar kata Bu Wahyu tadi, tapi kita juga memfasilitasi dan mengontrol proses pembelajarannya. Seperti itu. Terima kasih. Oke, ada proses mengontrol yang ini disampaikan oleh Pak Galih ya. Dari selain menuntun, ada keinginan mengontrol ya, ada keinginan kuat untuk bagaimana orang tua, bagaimana seorang guru itu harus memahami atau melihat apa yang dilakukan oleh peserta didiknya. Gitu nggih? Ada yang berpendapat lain Bapak Ibu atau menguatkan pendapat ini? Silakan Pak Bagus. Terima kasih Ibu. Saya ingin menambahkan lagi bahwa menuntun itu dalam artian menurut saya ya, itu membimbing agar peserta didik itu bisa mencapai potensi yang terbaiknya. Jadi kita sebagai guru tahu arahnya siswa itu kemana, kita harus tahu. Jadi kita harus menuntun, membimbing ke arah siswa apa yang dia minati, apa yang dia mau, akhirnya tercapai potensi terbaik siswa tersebut, Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Ini yang kita lihat bahwa pada akhirnya nanti bahwa siswa kita bersamai begitu ya, kita bimbing agar mereka bisa mencapai tujuan hidupnya, tujuan yang diharapkan oleh peserta didik begitu ya. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita kemana-mana ini ya, saya ingin sekali juga Bapak Ibu menyampaikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Siapa panjenengan ya yang bisa menyampaikan seperti ini? Selain makna menuntun tadi yang sudah menjadi sebuah ikon dari Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu tidak begini-begini, tetapi kita justru menuntun hingga mereka mencapai tujuan hidupnya. Nah sekarang bagaimana kata menuntun itu bisa dimaknai dalam konteks sosial budaya di daerah panjenengan ya. Lalu apa yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah panjenengan gitu. Silakan Bapak Ibu. Nah, ini kan seperti apa ya? Video yang sudah panjenengan buat ya Bapak Ibu. Ya, betul seperti itu. Boleh didiskusikan bersama. Silahkan Bapak Ibu. Ibu Wahyu kembali, saya silakan. Mohon maaf, saya boleh berpendapat. Menuntun sesuai dengan sosial budaya di daerah kami, anak-anak di sekolah kami, saya beri contoh yang lebih dalam lingkup yang lebih kecil. Di situ kami mengajak anak-anak mengenal budaya yang ada, kearifan lokal yang ada di daerah kami, di mana dengan mereka mengenal batik misalnya, anak-anak itu akan bertanya, proses batik, sejarah batik itu bagaimana, kemudian filosofi batik itu seperti apa, sehingga dari situ anak-anak mengenal karakter dari pendahulu kami yang sekiranya nanti bisa dicontoh oleh mereka. Bagaimana mereka berkarakter, bagaimana mereka beretika, unggah-ungguh terhadap anak, terhadap orang tua. Sehingga dari situ kita sebagai penuntun dengan
semboyan ing ngarso sing tulodo ing madya mangun karso tutwuri handaian, itu bisa nampak di situ, di mana anak-anak itu bisa melihat keteladanan dari Bapak Ibu guru dengan melihat sejarah yang ada di tempat kami, menghargai dari proses dari kearifan lokal di daerah kami. Dari situ akhirnya ada korelasi, Bunda, bagaimana mereka akhirnya terbentuk karakter itu secara bertahap, tidak secara langsung, bertahap. Bagaimana menghargai dulu, bagaimana prosesnya, kemudian dari situ kami bisa menarik benang merahnya. Seperti itu, Bunda. Oke, baik. Luar biasa sekali. Boleh aplaus untuk Bu Wahyu Trisayakti ya, yang sudah secara jelas menyampaikan kepada kita bahwa ada baiknya kita memperkenalkan kearifan lokal pada peserta didik kita. Bagaimana dengan batik tadi sudah disampaikan, lalu kemudian menjurus pada kehidupan sosial yang kemudian harus anak pahami bahwa kita itu sebetulnya harus mengerti unggah-ungguh, kemudian tata Jawa yang baik itu bagaimana, begitu ya Bu Wahyu ya, sehingga ini bisa mengilhami seluruh kehidupan anak di dalam kehidupan bersosial ini. Ini harapannya. Jadi anak tidak hanya sekedar untuk belajar secara intelektualitas saja, tetapi dalam hal ini dalam berkehidupan sosial dia juga dituntun untuk bersama-sama untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai bagian dari sebuah masyarakat. Gitu ya. Luar biasa Bu Wahyu. Silakan yang lain Bapak Ibu. Oke, silakan Bu Siti Nur Masringah. Terima kasih atas waktunya, Bunda. Tadi nggih menuntun sosial budaya di sekolah. Kalau di lembaga saya nggih di TK Islam Rebani itu dengan mengenalkan sosial budaya ke anak itu, yaitu setiap hari Kamis itu di sekolah kami, di sekolah saya itu mengenakan anak-anak pakai baju lurik. Jadi setiap itu pakai baju lurik, nanti gurunya juga, terus bahasa Jawa pada hari itu, bahasa yang digunakan pada hari itu juga bahasa Jawa. Terus anak dikenakan juga dengan tari. Nah, untuk tarinya itu bergantian, misalkan pada bulan ini nanti tarinya tentang tari dongkrek. Gitu, ya. Misalkan kalau sudah 1 bulan selesai atau anak sudah hafal, nanti kita ganti contohnya tari mentok-mentok atau seperti itu. Jadi di situ kita mengenalkan budaya Jawa ke anak mulai dari bahasa, terus menjadi pakaian batik tadi, mengangkat batik lurik tadi, seperti jadi, dan mengenalkan bahasa kromo. Jadi anak-anak tidak hanya tahu tentang bahasa Indonesia, tapi juga bisa mengenal bahasa Jawa yang dipergunakan kebaikan untuk pergaulan sehari-hari seperti itu. Itu di pengalaman di TK kami seperti itu. Terima kasih, Bunda. Oke, luar biasa sekali Bu Siti Nur Masring ya. Langsung diimplementasikan ini ya. Karena kita tahu bahwa budaya Jawa itu adiluhung begitu ya. Kalau kita memahami dan merasakan bagaimana budaya Jawa, terutama Madiun ini ya. Madiun itu kan masih ini ya, sangat-sangat kental dengan ini ya. Apa namanya, daerah Kidulan gitu ya. Yang selalu apa ya, agak terpengaruh begitu dengan kehidupan di Jawa Tengah begitu Bapak Ibu ya, sehingga sangat kental sekali begitu ya. Tidak seperti di Tuban. Kalau di Tuban ini cowoknya kasar sekali ya. Saya kalau bicara juga kasar begini karena di dekat rumah saya itu ada laut Bapak Ibu. Sehingga kalau tidak keras itu tidak bisa begitu ya. Jadi beda dengan di daerah Madiun yang kita lihat daerahnya tentrem gitu ya. Jawa Tengahnya itu masuk ke situ ya. Nah, baju lurik ini menjadi sebuah kebanggaan ini bagi Bu Siti Nur Masringah, sehingga sampai diimplementasikan kepada anak-anak untuk memakai baju lurik. Nah, ini adalah salah satu upaya untuk menebalkan apa namanya, rasa memiliki budaya tersebut gitu ya. Kemudian juga tadi diimplementasikan juga tentang bahasa Jawa. Tidak harus bangga dengan bahasa asing ya begitu, tetapi kita lupa dengan bahasa sendiri. Kita pointer bahasa Inggris, bahasa
Jepang, bahasa Korea, tapi ternyata bahasa Jawa kita tidak bisa. Nah, ini yang bahaya Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kita betul-betul sekali harus preventif ini ya, untuk tetap memberikan kesempatan kepada anak, memberikan penguatan kepada anak untuk tetap memahami bahwa jati diri mereka itu adalah orang Jawa gitu ya, yang tidak boleh lepas begitu saja. Gitu ya. Oke, dan tari-tarian tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Siti Nur Masringah, mulai dari tari-tarian apa namanya, tari apa itu, tari mentok-mentok begitu ya, dan seterusnya. Oke, baik, terima kasih Bu Siti Nur Masringah yang sudah menyampaikan dengan baik. Ini sinyal saya atau panjenengan ini yang buka tutup ini? Saya ya kalau begitu. Sinyal saya juga, Bunda. Oh, iya, baik, kalau tidak ada kendala boleh tetap on cam, tetapi kalau ada kendala ya terpaksa kita off cam gitu ya. Oke, silakan yang lain bisa berpendapat Bapak Ibu. Oke, Pak Bagus, silakan Pak Bagus. Iya Ibu, menuntun sosial budaya di sekolahan saya bahwa soalnya adab itu sangat penting Ibu. Jadi di zaman sekarang kan memang adab itu kan hampir tergerus Ibu. Makanya di sekolahan saya itu hari Rabu ada pembiasaan kosakata bahasa Jawa dan juga unggah-ungguh Bapak Ibu. Jadi ada bagaimana kosakata itu dikemas menjadi lagu dan anak itu hafal bahasa Jawa yang baik dan benar. Kemudian adab mencium tangan Bapak Ibu guru, orang tua itu juga diajarkan Bapak Ibu. Kemudian diajarkan lagi tentang cerita rakyat. Kita menonton bersama cerita-cerita rakyat sehingga anak itu tahu ada cerita dari Jawa, kemudian dari daerah lain, sehingga anak itu bisa memahami, oh ini apa itu budaya yang ada di Indonesia itu banyak, kaya, jadi tidak tergerus oleh zaman. Terima kasih Ibu. Oke, baik, luar biasa ini ya. Ada adab yang apa namanya dibudayakan di sana. Adab ini kalau kita tidak salah Bapak Ibu, adab itu adalah apa namanya? Adab itu adalah norma, begitu nggih, Pak, nggih? Aturan, ya, norma, aturan, sopan santun ya. Maka kemudian ini ada sebuah aturan. Nah, karena ada aturan, ada adabnya, ya, maka ada kebiasaan dengan sapa, salam, dan apa ini? Senyum gitu, Pak. Ya, senyum, sapa, salam gitu ya, 3S gitu ya, karena tadi kan apa namanya, mencium tangan ya. Nah, ini adalah hal-hal yang kadang-kadang sangat sepele, tapi kalau kita tidak melakukannya menjadi sepolo ini ya Bapak Ibu. Ya, kalau anak-anak tidak bisa kita ajarkan seperti ini, maka kadang-kadang kalau kita lihat biasanya ada anak yang kalau ada Bapak Ibu gurunya malah hai gitu ya. Nah, ini kan menjadi sangat tidak baik sekali. Adabnya di mana nih ya gitu ya. Apalagi kita orang Jawa. Tetapi kemudian Pak Bagus tadi juga menyatakan bahwa ada unggah-ungguh, kemudian kosakata dari bahasa Jawa yang harus disebutkan gitu ya, kosakata yang kemudian harus dihafal, dilagukan dan begitu. Contohnya bagaimana nih Pak Bagus coba? Tangan, rek, mau nih Bu. Oh, begitu ya. Oke, dilanjutkan. Luar biasa Pak Bagus ya, tangan kok rekmo toh Pak? Ayo, mata paningal nih Bu. Nah, kalau tangan tadi apa coba? Asto Bu, asto. Ya, jadi seperti itu ya yang harus kita lakukan. Awas, hati-hati loh ya, nanti Bapak Ibu gurunya nggak bisa sendiri. Oke, bagus sekali Pak, bagus. Kemudian yang berikutnya ada cerita rakyat, dan ini yang kemudian saya tertarik sekali ya. Cerita rakyat ini adalah yang dilakukan tidak hanya dari Madiun saja, begitu ya Pak Bagus ya. Tetapi ada beberapa cerita rakyat yang harus dikenal oleh anak-anak, yang kemudian ini menjadi sesuatu informasi baru bagi anak, bahwa penguatan
pola daerah ini harus kita kuatkan kepada anak-anak. Karena negeri Indonesia ini banyak sekali ya, bermacam-macam atau terdiri dari beberapa daerah, beberapa suku bangsa dan seterusnya. Ini yang harus dikenakan oleh anak-anak. Baik, terima kasih Pak Bagus, luar biasa. Yang lain silakan. Bu Nina, silakan Bu Nina. Terima kasih atas waktunya, Bu. Mungkin saya sharing mawon ya, karena memang pendapatnya teman-teman tadi sudah bagus ya. Maksudnya saya sharing kalau di lembaga saya, niku nggih hampir sama sebenarnya. Maksudnya kalau melihat saat ini nggih Bu, zaman sekarang ya, maksudnya anak usia masih di bawah, masih usia PAUD itu saja sudah banyak mengenal HP seperti itu. Akhirnya kan karena mereka belum bisa menyaring, kadang memang dikiranya itu bagus, ternyata itu kan kurang bagus. Nah, seperti yang tadi disampaikan, seperti unggah-ungguh itu loh Bu. Kalau kita lewat di depan orang yang lebih tua, kadang kan kalau anak sekarang itu kan jalan gitu aja. Kalau anak zaman dulu kan nyuwun sewu atau permisi gitu. Kadang hal-hal kecil seperti itu masih hampir hilang gitu loh Bu. Jadi kalau di sekolah kami itu setiap dalam 1 minggu, dalam 1 bulan itu ada pengenalan budaya juga, maksudnya seperti pengenalan musik angklung. Nah itu jadi kegiatan rutin setiap bulan Bu. Jadi untuk menanamkan rasa cinta anak nggih. Maksudnya kan musik angklung budaya Indonesia nggih. Banyak kemarin ada beberapa kabar kayaknya angklung mau diakui sama negara lain. Nah, untuk menanamkan rasa cinta itu ke anak di lembaga kami itu musik angklung itu dijadikan jadi kegiatan rutin seperti itu. Selain itu juga setiap pagi Bu, setelah senam itu biasanya juga ada pembiasaan. Jadi ada pembiasaan bahasa Jawa juga, seperti nama-nama anak hewan itu dalam bahasa Jawa, terus bahasa kromo inggil, kromo halus, seperti itu juga dikenalkan. Mungkin itu Bu yang bisa kami sampaikan. Oke, baik. Oke Bu Nina, tadi di awal Bu Nina menyebutkan ada HP gitu ya. Anak zaman sekarang ada HP. Ada apa dengan HP Bu Nina? Ya kalau gini Bu, HP itu memang tidak bisa dipungkiri ya, kalau kita memang di zaman sekarang itu kalau kita nggak pakai HP kita ketinggalan. Dan kita kalau sama sekali anak nggak pakai HP kan juga salah ya Bu ya. Nanti anak bisa tertinggal jauh lah dari maksudnya dari zaman itu sendiri gitu. Tapi kadang kan kontrol orang tua atau kontrol orang dewasa di sekitar anak itu kan kurang ya Bu ya kadang. Jadi kadang seperti kayak TikTokan, anak usia dini itu sudah bisa TikTokan. Nah dikiranya kan TikTokan itu semuanya sama anak kan dikiranya itu bagus, akhirnya kan joget-joget kayak gitu. Nah kayak gitu kan juga pengaruh negatifnya seperti itu gitu loh Bu. Tapi kalau pas pengaruh positifnya ya mungkin kayak anak mendengarkan lagu Jawa mungkin secara tidak langsung bisa bahasa Jawa atau bahasa Inggris lewat YouTube, itu dengan sendirinya anak-anak bisa bahasa Inggris, itu mungkin positifnya. Tapi ada beberapa hal negatif yang ditimbulkan kalau kontrol orang tua itu kurang bagus kayak gitu Bu. Oke, baik. Luar biasa Bu Nina yang sudah disampaikan ya, lengkap sekali ya. Bahwa memang benar sekali HP ini menjadi dua dilema begitu bagi kita. Tetapi kita tidak boleh menghilangkan sama sekali karena memang pada saat ini kita membutuhkan. Tetapi dampaknya ini yang harus kita perhatikan dengan baik. Oke Bu Nina, di Bu Nina sudah diadakan kegiatan ini ya untuk memahamkan unggah-ungguh, toto kromo dan seterusnya ya. Kalau berjalan di depan orang yang dewasa harus bagaimana, membungkuk sedikit badannya sambil kemudian mengucapkan nyuwun sewu, tidak nyuwun 100 ya. Atau derek langkung gitu ya. Oke, baik. Kemudian menggunakan budaya
Ini saya setuju sekali dengan penguatan budaya daerah seperti mensosialisasikan atau tidak mensosialisasikan ya, menguatkan begitu ya, karena sudah tersosialisasi kalau angklung itu ya. Memang betul kita harus betul-betul nguri-uri kebudayaan Jawi, kebudayaan kita yang kita miliki. Angklung itu berasal bukan dari Jawa ya kalau angklung itu. Nah kalau dari angklung ini kenapa kita harus kita hati-hati sekali ya, karena angklung yang kekhawatiran kekayaan kita sedikit demi sedikit akan diambil orang lain. Nah, ini juga harus menjadi tanggung jawab kita bersama bagaimana supaya kekayaan ini tidak menjadi milik orang lain. Contoh misalnya, kalau kita lihat Bapak Ibu, tidak hanya angklung yang sebetulnya akan lepas dari kita, batik pun akan lepas. Tapi untung kita tetap menguatkan diri bersama-sama. Kemudian kesenian Reog Ponorogo, ini pun juga hampir saja lepas ya. Dan bahkan yang tidak bisa kita gondeli lagi adalah kebiasaan makan tempe Bapak Ibu. Ya, tempe juga bukan merupakan kekayaan kita. Nah, tempe ini diklaim oleh Jepang. Nah, padahal itu adalah makanan sehari-hari kita. Nah, makanya ini menjadi tanggung jawab kita semuanya, Bapak Ibu, untuk senantiasa memahamkan pada diri kita dan peserta didik kita bahwa kita harus menjaga kekayaan alam kita ini, kekayaan budaya, kekayaan sosial kita, sehingga tidak terlepas dari bumi pertiwi. Ini yang harus kita kuatkan bersama-sama. Ya, Bapak Ibu ya, semangat bersama ngaten ya. Oke, baik. Oke, yang lainnya silakan Bapak Ibu. Ada yang masih belum berpendapat, silakan. Maaf Bu, tadi saya sempat silakan Pak Dani. Saya tadi sempat terputus 5 menit. Internet saya tadi buruk iya. Boleh tadi tentang apa ya Bu? Tentang mencintai budaya gitu atau gimana? Oke, baik Pak Wardani, bahwa kita tadi kan memaknai kata menuntun begitu ya. Lalu bagaimana kata menuntun itu dimaknai dalam konteks sosial budaya di daerah Panjenengan? Nah, mungkinkah dapat Panjenengan lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah Panjenengan? Iya, kalau menurut saya Bu, atau kalau yang namanya menuntun, berarti kita kan istilahnya menjadi pamong ya, menjadi pamong. Berarti kalau guru memberikan contoh yang positif, energi yang positif pada siswa, maka siswa juga akan berperilaku positif pula. Jadi kita juga bisa menyalurkan energi positif kita ke siswa, maka siswa juga bisa berperilaku yang baik pula. Nah, terkait dengan budaya tadi ya, kalau sosial budaya, kalau di sekolah saya penerapannya itu di samping unggah-ungguh basa itu juga ada. Setiap hari Rabu kita semua berbahasa Jawa. Kemudian saya kan juga kebetulan pembina karawitan, seni karawitan. Jadi saya juga menanamkan budaya tentang karawitan kepada siswa agar mereka bisa berperilaku yang baik, mencintai budaya mereka sendiri melalui kesenian tersebut. Halo? Ya, silakan Pak Wardani, bisa dilanjut. Putus ya? Sampun Bu. Iya, putus-putus Bu. Oke, tidak apa-apa. Pak Wardani sudah masuk sedikit ya, sudah masuk sebagai kata menuntun tadi sudah masuk ya, tidak apa-apa Pak Wardani. Oke, baik. Banyak sekali yang bisa Panjenengan lakukan Pak Wardani ini kalau sudah dilakukan sebagai pembiasaan bahasa Jawa, bahkan Panjenengan adalah mengajar guru sebagai seorang pendidik atau mengajar bahasa Jawa. Kemudian yang saya tertarik ada seni karawitan. Ini yang hampir punah di beberapa sekolah. Banyak sekolah-sekolah yang kemudian kehilangan alat-alat karawitan, alat-alat gamelan ini yang katanya memang mahal sekali ya Pak Wardani ya. Ya, kebetulan ini bantuan Bu, dapat bantuan dari dinas. Bantuan dari dinas ya. Memang betul sekali ini sebagai salah satu upaya untuk memahamkan kepada anak-anak bahwa seni karawitan itu punya kita, jangan sampai kemana-mana gitu ya. Dan kita harus bisa. Apa yang dinamakan kendang itu yang bagaimana, apa yang dinamakan saron gitu ya Pak
Pak Wardani, ada sarod, ada apa lagi nih Pak Wardani? Ada demung, demung dan seterusnya. peking, Nah, dan seterusnya. ya, baik sekali. Nah, ini kalau panjenengan yang lainnya paham nggak dengan peking? Peking itu yang kecil ya Pak Wardani ya? Iya, biasanya mukul 2 kali. Iya, betul. Nah, kalau saya tahu itu pernah ketuk kenong. Nah, ini ya ketuk kenong. Kalau kenongnya itu ada jeda-jedanya begitu ya. Nah, ini betul Pak Wardani ya? Iya, betul. Oke, sedikitnya kita harus bisa Bapak Ibu untuk bisa membuat anak-anak itu memahami dan memberikan kebanggaan pada budaya daerah yang dimilikinya, sehingga mereka menjadi anak-anak yang tidak hanya sekedar untuk melihat dunia luar seperti apa, tetapi dunianya sendiri di dalam lingkungan sendiri tidak dipahami. Ini Bapak Ibu yang harus kita kuatkan bersama-sama. Silakan Bapak Ibu yang lain boleh berpendapat. Ini saya sudah melihat. Oke, silakan Bu Reni. Silakan Bu Reni. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih Bu atas waktunya. Kalau di sekolah saya, selain pembiasaan bahasa Jawa, juga dikenalkan dengan ekstra yang dongkrek, agak lupa. Ekstra dongkrek yang setiap minggunya ada latihan dan ngundang pelatih juga. Dongkrek apa dongkrek? Dongkrek. Oh, dongkrek. Ya, silakan. Dongkrek, iya. Ekstra dongkrek yang setiap minggunya latihan dan juga kemarin juga dapat kesempatan ikut lomba walaupun nggak menang. Anak-anak semangat dan jadi mencintai dongkrek kan asli Madiun, Bu nggih. Nah, dengan itu kayak apa bentuknya dongkrek ini Bu Reni? Bisa dideskripsikan? Dongkrek itu dari asal mula Madiun itu loh Bu. Itu wujudnya kayak buto. Itu ada penarinya. Di situ ada ada cerita-cerita rakyat yang dikemas dalam satu musik dan tarian yang digabungkan. Itu asli dari Madiun, Bun. Oke. Terima kasih. Oke, luar biasa Bu Rani ya, memperkenalkan dongkrek ya, kesenian yang mungkin ini dari, kalau tidak salah wilayah Caruban ya Bu? Madiun, ya Madiun itu asli Madiun ya. Ya, jadi di daerah Caruban ya. Ya, Caruban itu juga Madiun. Ya, Caruban Madiun. Ya. Caruban yang kayaknya di kecamatan, panjenengan ini di kecamatan mana sih? Kecamatan Wungu. Oh, Kecamatan Wungu. Oh ya, kalau dongkrek itu terkenalnya ini kalau tidak salah itu dari Kecamatan Mejayan gitu ya. Kalau tidak salah itu ya, lahirnya pada saat itu ya. Di ini ya. Apa ya? Kayaknya itu seni yang pakai ini ya, Bu ya. Pakai topeng. Pakai topeng begitu ya. Ya, ada pakai topeng, pakai kostum hantu itu yang ada rewok-rewok. Nah ini dia, Bu Reni saja takut ini. Boleh, topengnya yang perempuan tuh juga mukanya yang merot, yang apa gitu. Filosofinya apa ini Bu Reni dari dongkrek ini? Saya sendiri kurang begitu mendalami, tapi itu asal ceritanya sih asal muasal terjadinya Madiun gitu di kota Madiun dan Medi ayun-ayun, makanya itu kesenian dongkrek itu dari Madiun. Oke, baik. Oke Bu Rani ya. Jadi ini baru kita kenal seni dongkrek. Yang lainnya kenal enggak dengan seni dongkrek ini sesama Madiun ini? Pak Wardani ya, mungkin tidak terlalu jauh dengan seni ini Pak Wardani, silakan. Ya, dongkrek itu kan dari alatnya itu ya, bukan itu ada alat yang
Yang seperti diputar-putar tongkatnya gitu bunyi krek 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 gitu, makanya disebut dongkrek gitu. Iya, jadi kalau dimainkan itu nanti bunyi krek krek krek. Jadi pengambilan nama dongkrek itu dari situ sebenarnya. Oke, dan kemudian ceritanya bagaimana Pak Wardani? Ceritanya benar itu memang dari dia berkembang di Mejayan Caruban situ. Dia tentang dia ada wabah gitu, wabah penyakit di desa tersebut. Kemudian untuk mengusirnya mereka melakukan itu tadi kegiatan ya tari dan musik itu tadi. Dan penggambarannya memang ada apa ya, memang ada buto itu sebagai lambang apa ya, penyakit wabah penyakitnya itu tadi. Oke, baik, luar biasa ini ya. Kita menjadi apa ya, menjadi paham dengan dongkrek. Kemudian ingatan kita menjadi kesana kembali bagaimana dongkrek itu bisa menjadi sebuah seni yang kemudian asal muasalnya dari Madiun dan bisa dinikmati oleh anak-anak. Ini sebetulnya adalah salah satu cara kita untuk memberikan apa namanya, pituduh begitu ya. Ya, pituduh ya Pak Wardani ya, Bu Reni, bahwa ini kalau memang seperti ini ada penyakit yang ini dan nanti harus bersyukur dengan seperti ini kan begitu ya. Jadi kita kembalinya adalah bagaimana kita mensyukuri nikmat dari Allah SWT terhadap apa yang sudah kita miliki hari ini. Gitu. Sehingga anak-anak kalau sehat kita harus tetap menjaga kesehatan. Kalau enggak, nanti kita akan seperti ini. Nah, ini kan harus kita masukkan ke dalamnya. Sehingga kita tidak hanya sekedar melihat dan menikmati sebuah seni, tetapi pembelajaran itu kita peroleh bersama-sama. Begitu Bapak Ibu ya. Ada lagi yang ingin berpendapat ini? Silahkan. Silahkan Bu Nurtanti. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya akan berpendapat tentang implementasi pembelajaran pendidikan karakter dalam meningkatkan pendidikan budi pekerti di sekolah, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Bagus tadi ya, seperti kegiatan Salim, Salam, Sapa itu setiap pagi di sekolah kami itu para guru menyambut kedatangan siswanya. Jadi anak-anak itu merasa semangat karena disambut oleh guru yang ceria dan semangat juga. Seperti itu di pintu gerbang sekolah. Kemudian selain itu karena adab itu sangat penting ya, tadi karena adab itu kita ajarkan sebelum ilmu, maka pendidikan yang harus kita berikan terlebih dahulu adalah adab dengan pembiasaan yang baik yang kita lakukan di sekolah. Misalnya seperti membuang sampah di tempatnya, berkata sopan, jujur, dan lain sebagainya. Selain itu, kegiatan yang bisa kita laksanakan untuk meningkatkan pengetahuan kebudayaan kepada anak-anak, yaitu dengan mengenalkan makanan khas, ciri khas dari daerah tertentu. Misalnya kalau di Madiun itu khasnya pecel gitu ya Bu ya. Jadi itu nanti ada snack sehat dari sekolah. Pada hari Kamis itu nanti ada makanan khas dari daerah kami dan juga makanan kue-kue tradisional seperti itu. Selain itu juga karena ada program sekolah sehat, kami bekerja sama dengan paguyuban orang tua murid mengadakan bazar setiap akhir bulan dengan menu makanan sehat dan juga makanan tradisional. Seperti itu Ibu. Terima kasih. Oke, luar biasa Bu Nurtanti ya, yang sudah menginspirasi untuk kita semuanya. Senyum Sapa Salam yang selalu dilakukan dengan pembelajaran adab yang harus kita lakukan, di mana aturan adab ini adalah kita harus membiasakan anak untuk pembiasaan-pembiasaan yang baik, membuang sampah, betul sekali ini ya, membuang sampah sehingga kalau ada sampah tidak langsung dibuang begitu saja kayak iklan itu ya. Korannya ditinggal. Kemarin juga waktu sholat itu bagaimana? Korannya ditinggal tidak? Nah ini ya, membahas sampah pada tempatnya, kemudian juga selalu berkata sopan, jujur ya, dan bagaimana membiasakan jujur ini Bu Nurtanti? Apa implementasinya untuk berkata jujur dan seterusnya ini? Pembiasaan apa yang dilakukan? Implementasinya?
Biasanya pembiasaan berkata jujur itu kan ada ini kesepakatan kelas nih sebelumnya itu. Jadi kalau sesuatu terjadi kepada anak-anak yang lain, itu teman-teman yang lain nanti insya Allah akan memberikan informasi terkini. Jadi anak-anak itu juga selain sebagai pengamat juga sebagai jurnalis dan juga wartawan yang bercerita kepada ibu apa sih sebenarnya yang terjadi di antara teman-temannya seperti itu. Jadi pelapor lah istilahnya seperti itu Ibu. Oke, baik, mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang baik ya nanti ketika kita membelajarkan jujur ini, berkata jujur memang berkata jujur yang sesungguhnya ya, tidak saling menjatuhkan gitu ya, tapi kita membiasakan anak-anak untuk menyampaikan segala sesuatu dengan jujur. Nah, Bapak Ibu, saya suka sekali dengan membiasakan tadi ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Bu Nur Tanti tadi, karena Madiun identik dengan pecel begitu ya, identik dengan pecel, maka kemudian setiap bulan atau setiap minggu nih Bu Nur Tanti diadakan pemberian makan bersama. Itu berarti sudah makan gratis ini sebelum kegiatan atau sebelum program presiden yang baru, panjenengan sudah mengadakan terlebih dahulu makan gratis, makan pecel ini. Ya, alhamdulillah setiap Jumat itu ada makanan dari sekolah. Itu berupa makanan sehat, ya pecel, ya soto, ya makanan tradisional yang sehat seperti itu sambil mengenalkan makanan-makanan kebudayaan Indonesia Ibu. Oke, baik. Ini uang dari mana Bu ini? Termasuk PMT. Oke, baik. Tidak, saya tidak ini hanya program saja. Kalau di sekolah negeri mungkin nanti Bu Wahyu ini ya di SMP ini bisa ada ini diberikan seperti ini ya. Ini program. Kalau ya izin Bu, kalau di sekolah kami untuk makan sehat, di sekolah kami itu ada program Inkohar Ibu. Jadi untuk mencukupi itu kami punya program Inkohar, itu adalah koin yang dikumpulkan anak-anak setiap hari Jumat, Rp500 seperti itu, yang nantinya itu dipakai dari siswa kembali ke siswa Ibu. Oke. Habis ini Bu Wahyu, nggak kedengaran ini ya suaranya? Suara saya sudah masuk Ibunda. Oke, sudah. Oke. Saya ingin mengulang kembali Bunda bahwa di sekolah kami itu ada inisiatif bersama dengan anak-anak melalui Inkohar Koin harian, di mana anak-anak itu menyisihkan. Ini sukarela ibu-ibu, sukarela Rp500 seperti itu, kemudian dikumpulkan dan kembali untuk anak-anak yang lainnya. Jadi untuk pemenuhan kebutuhan makanan sehat itu diperoleh dari itu. Terima kasih Bunda. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Bu Wiwi ya. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Nur Tanti tadi telah dikuatkan oleh Bu Wahyu ya. Sorry Bu Wiwi. Bu Wahyu tentang makanan sehat yang ternyata bisa diambilkan dari anak-anak untuk anak-anak gitu ya. Oke, baik. Bu Rulistiani silakan. Ya. Terima kasih atas waktunya. Saya hanya ingin menambahkan aja yaitu tentang menuntun itu tadi nggih. Maksudnya di sini hampir semua sekolah mungkin sama nggih untuk pembiasaan kayak salim, senyum, sapa seperti itu tadi. Nah, di sekolah kami itu karena mungkin muridnya sedikit nggih, kita itu agak kesulitan kita mau mengekspresikan ke apa, misalkan kita ke kesenian apa itu terlalu berat untuk mungkin mengadakan alatnya, tetapi di sini kita tidak tinggal diem. Nah, kita sebagai SD mungkin memang SD terpencil atau impres dulu SD saya itu. Cuma saya di sini baru 2 tahun, jadi baru tahu. Nah, itu kemarin kita selain mengenalkan anak-anak itu dari alat tradisional, lagu, tarian, dan juga makanan khas. Nah, di sini karena kita melihat potensi di sekitar masyarakat itu ada singkong, jadi hampir mungkin beberapa kali dalam 1 bulan itu kita langsung mempraktekkan membuat makanan dari singkong. Mungkin minggu ke ini kita membuat makanan dari ini, nanti ke depannya lagi
juga dari singkong, tapi dengan berbeda. Nah, hasilnya itu kita dijual pada kantin kejujuran. Jadi di sini yang menjual itu muridnya, cuma di sini kita ambil untuk kelas atas dulu. Itu diantaranya di kegiatan di SD kami. Selain itu ada juga program makanan sehat itu tadi. Setiap hari Jumat hampir sama, cuma di sini tidak iuran gitu ya, tetapi anak-anak bawa sendiri, tidak boleh berupa mie, tetapi sayur mayur itu. Jadi makanan sehatnya berupa sayur. Jadi Bapak Ibu guru melihat satu persatu. Jadi kalau ada yang makanan bawa mie itu diingatkan. Itu sekiranya itu dari saya. Oke, baik. Terima kasih Bu Rulistiani ya. Jadi menuntun yang dimaknai oleh Bu Rulistiani adalah salah satu diantaranya menguatkan kemandirian. Ini kalau saya lihat ya, kemandirian bagaimana anak-anak harus memproduksi sesuatu, kemudian dijual mereka sendiri di kantin kejujuran. Mohon maaf ini saya mohon maaf, batuk sebentar. Oke, baik. Ini ada yang menarik bahwa anak-anak sudah diajak untuk mandiri, untuk memproduksi, kemudian untuk menjual, gitu ya. Mereka harus dibuka kreativitasnya. Makanan apa yang bisa dibuat melalui bahan yang sama. Contoh misalnya tadi dicontohkan oleh singkong. Singkong itu dibuat untuk apa saja dan seterusnya yang kemudian dijual sendiri. Ada beberapa keuntungan dari kegiatan pembelajaran ini Bapak Ibu. Selain kegiatan menuntun yang kita lakukan dalam hal ini adalah anak-anak bisa mandiri dan memahamkan pada diri anak mereka memiliki kompetensi yang apa sehingga dia bisa mencapainya. Nah, ini bagus sekali, mudah-mudahan bisa diterapkan dengan baik ya. Dan tidak hanya sekedar kita memenuhi kegiatan P5, tetapi ini menjadi sebuah proses pembelajaran yang sungguh-sungguh memang terjadi. Tinggi, Bu Rulis. Tinggal satu nih, Pak Gali ini yang belum. Ya, sudah, Pak Gali. Belum? Oke, silakan Pak Gali. Belum, Bu. Oke. Secara umum sudah dijelaskan dari Pak Bagus karena kami satu sekolahan. Oke. Tapi secara khusus di kelas saya membentuk sebuah kebudayaan yaitu kebudayaan literasi, Bu. Jadi ada sebuah namanya membuat pohon literasi di mana anak-anak itu dengan kemandirian dan kemauannya sendiri untuk bisa membaca apapun judul bukunya. Jadi tidak ada jadwal dari saya setiap hari harus membaca, tidak. Jadi itu tumbuh dari inisiatif dari anak tersebut. Seperti itu. Oke, baik. Luar biasa nih ya. Ternyata ada satu lagi kegiatan yang dilakukan oleh Pak Gali ini ya. Ada satu yang ini memang diharuskan. Anak senang membaca. Ya. Ini sudah pembiasaan yang bagus sekali, ada pohon literasi dan seterusnya. Nah, ada yang membuat pojok literasi dan seterusnya ya ini. Nah, ini bagus sekali Pak Gali. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah pembiasaan yang bagus sehingga anak-anak bisa terbuka mata hatinya gitu. Tidak hanya sekedar kita di HP kemudian hanya menjadi penonton begitu ya. Hanya menjadi penonton dan peniru, tetapi kita tidak bisa melakukan apa-apa. Karena kalau proses membaca itu berbeda sekali dengan kita hanya melihat, ya. Membaca itu sangat berbeda. Ya. Nah, untuk itu pembiasaan membaca ini luar biasa sekali. Mudah-mudahan nanti akan lebih dikuatkan sehingga anak-anak bisa membaca. Bagaimana cara kita agar membuat anak lebih tertarik untuk kegiatan membaca daripada kegiatan main game. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Mudah-mudahan ini bisa dilakukan dengan baik. Sehingga waktu yang dimiliki oleh anak tidak lagi menjadi sekedar kita upaya untuk berakrab ria dengan gadget, tetapi lebih pada bagaimana cara kita memahamkan anak gadget ini menjadi sesuatu yang menarik untuk kita. Salah satu di antaranya gadget digunakan untuk membaca, kegiatan berliterasi.
Oke, luar biasa sekali kita semuanya sudah berpendapat, sudah sama-sama memberikan menunjukkan apa yang sudah kita lakukan bersama pada malam hari ini. Ada lagi yang masih perlu kita bicarakan. Lalu bagaimana sih pendidikan murid atau anak itu perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Bagaimana Bapak Ibu kira-kira untuk mempertimbangkan? Tadi sudah sedikit disampaikan kalau tidak salah oleh Bu Nina tadi ya, bahwa tadi Bu Nina menyampaikan ada HP yang kemudian akan menjadi masalah buat anak. Tetapi kita tidak bisa untuk meninggalkan HP karena HP ini adalah anak sudah berada dalam kehidupan di mana anak tahu tentang HP. Nah, bagaimana Bapak Ibu implementasinya dalam kehidupan sehari-hari bagi panjenengan di sekolah panjenengan, ya? Bagaimana kemudian kita mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman sesuai dengan anak-anak saat ini berada. Tentu kita sesuaikan dengan pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Silakan Bapak Ibu. Siapa yang berpendapat? Mohon izin, Bunda. Iya. Okay. Bunda, saya ingin bercerita seperti dari kegiatan bahwa untuk arus digitalisasi anak-anak menggunakan HP, tetapi di sekolah kami memfasilitasi anak-anak tetap bisa menggunakan HP dengan mengarahkan atau menuntun mereka untuk ke arah literasi digital. Di sekolah kami setiap hari Sabtu atau setiap hari Kamis itu mengadakan khusus untuk literasi. Anak-anak diberikan kemerdekaan untuk mengeksplor bagaimana dia menemukan cerita terbaik dari literasi digital yang dari HP itu, karena sekolah kami juga memfasilitasi Wi-Fi sehingga anak-anak bisa mengakses. Kemudian di akhir tahun kemarin bersama dengan panen karya P5, kami mengapresiasi dari anak-anak itu untuk tampil dari literasi digital mereka untuk bercerita terbaik mereka di panggung. Anak-anak diberikan penghargaan, reward, sehingga anak-anak termotivasi untuk tidak hanya memanfaatkan HP itu untuk sesuatu yang negatif menurut kita, tetapi bisa bermanfaat melalui literasi digital. Dari situ kita tidak boleh berpikiran negatif terhadap perkembangan zaman, terutama pakai HP, tapi bagaimana bisa mengelola anak-anak itu menjadi lebih baik, bisa menggunakan alat itu tanpa menyalahgunakan. Terima kasih, Bunda. Oke, luar biasa Bapak Ibu ya, pemikiran-pemikiran panjenengan dalam upaya untuk memahami kegiatan atau memahami apa yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan itu perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Sehingga dengan kehadiran digitalisasi tidak kemudian kita lari terbirit-birit jauh, tidak. Untuk menjauhkan anak-anak dari situ, tetapi bagaimana digitalisasi ini bisa membuat anak-anak menjadi lebih nyaman belajarnya. Karena kita tahu bahwa di dalam literasi kita tidak hanya membaca saja, tetapi bagaimana kita meningkatkan kemampuan menulis bagi anak, kemudian kemampuan untuk mengolah informasi, dan kemudian membuat sesuatu yang lebih menarik bagi anak. Sehingga literasi yang kita berikan itu bisa, atau literasi yang dilakukan oleh anak-anak betul-betul bisa membuahkan hasil dengan baik. Saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Bu Wahyu tadi, bahwa kita mencari cerita yang terbaik buat mereka, cerita yang paling menarik untuk mereka, lalu kemudian disampaikan kepada teman-temannya. Ini menjadi suatu pembelajaran yang menarik, saya pikir. Karena kalau dengan begini, kalau kita tidak hanya coba baca ini saja tanpa ada yang lainnya, tentu tidak bisa. Ya, tetapi bagaimana ketika anak harus menyampaikan ulang kembali dan kemudian mereka diapresiasi, ini menjadi sesuatu yang sangat menarik bagi anak. Dan dengan demikian mudah-mudahan pola belajar yang demikian ini menjadi hal yang terbaik yang bisa kita lakukan sehingga kita memberikan penguatan positif bagi anak. Oke, baik. Bapak Ibu silakan yang lain bisa menyampaikan. Oke, silakan Bu Siti. Bu Siti Nur Masringah. Oke, baik Bunda, terima kasih atas waktunya. Tadi saya mau berkomentar tentang pendidikan yang mempertimbangkan kodrat alam dengan kodrat zaman. Jadi kalau saya di usia anak dini, jadi kalau di kelas itu untuk pembelajaran kan
Kalau di sekolah LCD kan terbatas ya, jadi makanya kan bergantian. Jadi saya pakai HP untuk pembelajaran di kelas saya. Contoh misalkan pada waktu itu temanya misalkan bunga mawar. Jadi kan bermacam-macam bunga. Kalau yang sering ditemui anak mungkin hanya mawar merah, ternyata mawar itu bermacam-macam. Nanti saya tinggal klik cari bunga mawar. Saya tunjukkan seperti itu, anak-anak jadi senang. Jadi sebetulnya salah satunya adalah manfaatnya manfaat yang positif penggunaan HP. Salah satunya adalah tadi bisa untuk digunakan untuk sebagai media. Nah, terus dan sisi negatifnya kalau memang terlalu banyak melihat HP, anak-anak kan juga kurang fokus juga. Nah, itu saya biasanya di kelas itu sering-sering menanyakan kepada anak, misalkan dengan menceritakan efek-efek negatif kalau terlalu banyak nonton HP. Saya bertanya ke anak-anak itu, siapa yang tadi bermain HP sekian jam, sekian itu, mereka menjawab dengan jujur. Nah, dengan jawaban tadi, terus saya menyelipkan, misalkan sehari harus dibatasi ya, sehari anak-anak mainnya harus 1 jam atau 30 menit seperti itu. Nanti usahakan ngeceknya, tanya ke bunda-bunda kalian. Jadi kita bikin kesepakatan dari awal saja seperti itu. Jadi memang penggunaan HP dibatasi untuk meminimalkan efek negatifnya tentang penggunaan HP tadi. Jadi dengan kesepakatan anak-anak tentang penggunaan HP dengan wali juga, ini sehari 1 jam atau 30 menit seperti itu. Dan juga mengenalkan kepada anak tentang efek-efek kalau terlalu banyak menggunakan HP, nanti efeknya misalkan bisa pakai kacamata, jadi nanti anak-anak mengerti dampaknya, akhirnya mau untuk mengurangi HP tadi. Seperti itu Bunda, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Siti Nurmasringah ya. Ini nih ya, ada 2 hal yang perlu disampaikan oleh Bu Siti Nurmasringah. Ada 2 hal yang disampaikan. Yang pertama adalah manfaatnya, yang kedua adalah dampak negatifnya. Oke, kita bisa lihat bahwa dengan media HP gitu, anak yang belum tahu bunga mawar yang biasanya hanya merah saja yang diketahui, ternyata ada warna yang lainnya begitu ya. Nah, ini sebagai salah satu media ya. Media yang menarik untuk digunakan untuk membelajarkan anak bahwa untuk mengetahui mawar itu ada yang macam-macam begitu. Tapi juga harus diingat bahwa memang segala sesuatu itu ada dampaknya. Sebuah kerjasama yang baik antara guru, antara sekolah dengan orang tua murid, ini yang perlu kita kuatkan. Sehingga anak-anak tidak terjatuh dalam dampak yang negatif tadi. Oke, baik Bu Siti Nurmasringah. Saya ingin 2 lagi saja untuk menyelesaikan ini. Silahkan Bapak Ibu. Pak Bagus, silahkan. Ya Ibu, untuk masalah pembelajaran sesuai kodratnya, menurut Ki Hajar Dewantara kan pembelajaran itu berkembang sesuai dengan zaman. Nah, khususnya di kelas saya itu saya mengedukasi bagaimana dampak positif dan dampak negatif dari perkembangan zaman, contohnya HP tadi Bapak Ibu. Jadi ketika saya memberikan tugas, boleh memakai HP, belajar di rumah, browsing di Google boleh. Tapi ketika sudah selesai, jangan bermain HP terlalu lama. Kemudian di sekolahan, khususnya di SD Dagangan 1 itu tidak boleh membawa HP. Tetapi ada momen di mana kalau memang membawa HP itu boleh saat contohnya translate bahasa Inggris. Kita membuat game seperti jelajah dan ada kuisnya. Itu posisi itu boleh membawa HP dan membuka translate seperti itu. Kemudian pada saat momen tidak boleh membawa HP, Bapak Ibu guru juga bisa, contohnya saya itu bisa menerangkan pembelajaran yang misal siswa itu tidak tahu gambarnya seperti apa, saya juga menampilkan lewat HP tersebut. Dan terkadang malah saya memodif HP itu, saya masukkan ke laptop dan saya tampilkan ke LCD. Jadi lebih menarik. Saya membuat game, tebak gambar, game matematika, bangun ruang, dan lain sebagainya itu menggunakan teknologi. Terima kasih Bapak Ibu. Wow, luar biasa Pak Bagus ya. Nah ini, kita tidak menggunakan HP tetapi ada pembatasannya. Ya, ternyata di kotak pipih ini banyak sekali kekayaan yang harusnya bisa kita gunakan.
Ya, salah satu di antaranya bagaimana kita membuat game bersama. Kenapa kita harus game? Nah, Bapak Ibu, kita tahu bahwa anak-anak itu suka bermain game. Nah, ini akan menjadi lebih menarik bagi anak-anak ketika kita membelajarkan anak. Ya, jadi dengan menggunakan model-model pembelajaran yang memang kita manfaatkan sesuai dengan kodrat zaman. Artinya, model pembelajaran kita gunakan tidak model pembelajaran yang sesuai dengan yang lalu, tidak. Tetapi bagaimana kondisi saat ini. Nah, ini yang kita update selalu, sehingga Bapak Ibu proses belajar itu menjadi lebih menyenangkan bagi anak-anak. Oke, luar biasa Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bisa diadopsi yang lainnya. Oke, silakan yang lain. Satu lagi, Bu Reni. Mohon maaf lupa menyalakan. Terima kasih Bunda atas waktunya. Kalau di sekolah saya memakai tab, kebetulan sekolah saya mendapatkan bantuan tab dengan jumlah yang lumayan banyak. Jadi kadang-kadang anak saya ajak belajar dengan memakai tab. Jadi pakai quizzes. Contohnya pembelajaran pakai quizzes. Anak sangat senang sekali kan di situ dalam mengerjakan tuh kan ada rank-rank gitu ya Bunda. Jadi kalau mereka bisa menjawab pertanyaan yang benar dan dalam waktu yang cepat, mereka pasti berada di paling atas, di urutan paling atas. Atau kadang juga saya itu tugas di rumah yang lewat PMM itu, yang mengerjakan lewat link yang ada di kelas gitu. Oke. Jadi PMM-nya sudah aktif dengan anak-anak nih Bu? Insya Allah udah. Luar biasa ini ya. PMM-nya sudah aktif dengan anak-anak. Berarti anak-anak sudah mempunyai link ya untuk masuk ke dalam PMM itu. Sudah ada ya? Kelasnya, ada kelasnya. Sudah punya akun semua berarti anak-anak? Iya, diikut itu ada kelasnya, habis itu ambil link terus dikasih di WA itu, jadi ngerjakannya langsung di situ. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Bu Reni, ini informasi yang menarik sekali ya. Quizzes ini memang menarik bagi anak-anak ya. Jadi metode quizzes ini memang saat ini menjadi tren sekali karena memang kita menggunakan HP, menggunakan tablet, menggunakan ini ya. Nah, ini memang betul sekali kita tidak bisa menjauhi ini. Tapi kita manfaatkan media tersebut. Ya, luar biasa untuk kita semuanya Bapak Ibu. Saya yakin panjenengan adalah orang-orang hebat ini ya, yang kalau tidak hebat tidak bisa di pendidikan guru penggerak ini. Oke, luar biasa sekali Bapak Ibu sudah berhasil untuk mengupas satu persatu. Lalu kemudian bagaimana Bapak Ibu relevansi pemikiran KHD ini dengan pendidikan yang berhamba pada anak? Ya, dengan peran panjenengan sebagai guru, sebagai seorang pendidik, maka bagaimana relevansi pemikiran KHD bahwa pendidikan itu adalah berhamba pada anak. Silakan Bapak Ibu. Boleh saya berpendapat Bunda? Silakan Bu Wahyu. Inje. Pendidikan sekarang berrelevansi dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan berpusat kepada anak. Kita tidak lagi seperti dahulu, di mana kita menentukan apa yang kita inginkan, tetapi kita lebih melihat apa yang dibutuhkan anak, sehingga anak-anak itu bisa terfasilitasi sesuai dengan kebutuhannya, bagaimana belajarnya, bagaimana bakat minatnya, sehingga nanti dalam pembelajaran itu kita tetap berorientasi kepada anak sehingga kebutuhan mereka di dalam pembelajaran itu bisa terwujud sesuai dengan apa yang mereka cita-citakan. Seperti itu, Bunda. Oke, baik sekali Bu Wahyu. Tapi bagaimana implementasinya sekarang dalam kehidupan pembelajaran sehari-hari yang sedang panjenengan lakukan untuk menghamba kepada anak ini? Menghamba di sini dalam arti, kalau bahasa Jawanya kebun nusu gudel, Bunda. Seperti itu. Jadi anak-anak diberikan kebebasan untuk berinspirasi sesuai dengan apa yang mereka mengeksplorasi dari apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan.
Kemudian kita menuntun dari belakang, kalau kita berada di belakang dengan memotivasi mereka, sehingga apa yang mereka cita-citakan itu bisa terwujud seperti itu, Bunda. Oke, baik. Luar biasa ya. Satu hal yang menarik untuk kita semuanya yang kita perhatikan baik-baik. Sebetulnya menghamba itu adalah apa? Melayani, begitu nggih. Jadi Bapak Ibu kita melayani. Oke, baik. Tadi yang disampaikan oleh Bu Wahyu tadi adalah bagaimana kita memahami keinginan anak, gitu ya. Memahami keinginan anak, apa yang diinginkan, apa yang dimaui anak, kemudian kebun suguda dan seterusnya. Ini ada sesuatu yang memang bagi kita sebetulnya dulu-dulu kita tabung untuk melakukannya. Tapi sekarang ternyata kita harus paham bahwa kita itu adalah menghamba kepada anak. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain bisa berpendapat. Pak Wardani, silakan. Silakan Pak Wardani. Masih di mic-nya belum dibuka ini, Pak Wardani. Silakan. Ya, maaf lupa. Ya, silakan Pak Wardani. Menghamba pada anak itu bisa ditunjukkan dengan memberikan kebebasan anak dalam memilih cara belajar terkait dengan misalnya minat dan bakat anak. Jadi sekolah itu bisa memfasilitasi kebutuhan belajar anak. Kemudian kalau kita contohkan di sekolah mungkin bisa dengan berupa mengadakan ekstrakurikuler sesuai bakat dan minat mereka. Yang suka voli misalnya bisa ikut ekstra voli, yang suka futsal mungkin bisa ikut futsal dan sebagainya. Itu Bu. Oke, baik. Jadi sama seperti yang disampaikan oleh Bu Wahyu tadi, Pak Wardani juga menyampaikan hal sama. Bagaimana kita mewadahi anak. Kalau ingin kompetensi yang berkembang di bidang apa, maka kita sediakan. Kalau pengennya futsal, silakan futsal. Kalau pengennya lari pagi juga silakan gitu ya. Kalau pengennya ini dan itu, maka kalau pengennya karawitan ya kita sediakan karawitan. Gitu ya Pak Wardani, pada dasarnya itu intinya. Oke. Yang lain silakan. Cukup Bapak Bu? Tidak ada yang ingin berpendapat? Silakan Bu Nina. Terima kasih atas waktunya ya Bu. Ini pendapat saya ya. Menurut saya menghamba pada anak ya seperti yang disampaikan oleh beliaunya berdua tadi sudah benar, sudah mengarah ke sana bahwa kita sebagai guru itu untuk ternyata itu apa yang kita lakukan, apa yang kita rencanakan itu semuanya untuk murid ya. Terus apa yang dimaksud menghamba pada anak itu ternyata fokus kita atau yang menjadi fokus itu ternyata anak. Kalau saya membandingkan dengan yang zaman dulu ya Ibu, kalau zaman dulu itu kan sudah ada kurikulum dari atas yang harus kita terapkan, kemudian mau nggak mau ya itu yang kita sampaikan kepada anak tanpa kita melihat oh ternyata itu tidak sesuai dengan anak, oh itu ternyata tidak sesuai dengan minat mereka. Nah kalau berdasarkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara kan kita berfokus pada anak ya. Jadi kalau di lembaga saya itu karena beriringan dengan adanya Kumer ya Bu ya. Jadi kita memberikan kebebasan pada anak. Jadi kalau misalkan pada misalkan hari itu saya merencanakan mau misalkan membahas tentang kegiatan tentang bola misalkan. Tetapi anak-anak pada waktu itu Bu, aku mau anu aja Bu, mau apa lihat bunga-bunga aja. Nah, ya kita ngikuti anak Bu. Jadi pada waktu itu kita membahas tentang bunga. Ya kita kegiatannya seperti kegiatan pembelajarannya, terus kegiatan yang lainnya itu berkaitan dengan bunga. Pokoknya sesuai dengan apa yang di moodnya anak pada hari itu. Seperti itu Bu. Terima kasih. Oke. Aduh, ini saya putus lagi. Terima kasih Bu Nina, luar biasa sekali ya. Bagaimana Bu Nina caranya menghamba kepada anak. Bagaimana Bu Nina sampai pada kurikulum yang harus dilakukan, yang harus diimplementasikan di dalam proses belajar mengajar, yang kemudian tetap dikaitkan dengan bagaimana kita memahami keinginan anak. Oke, luar biasa Bu Nina. Yang lain mungkin ada yang ingin berpendapat kembali?
Silakan. Silakan Bapak Ibu. Cukup? Tidak ingin ada yang berpendapat lagi? Oke, silakan Pak Bagus. Ya Bu, ini saya ingin menjelaskan. Silakan Pak Bagus. Menurut saya Ibu, ya, menghamba kepada anak. Contohnya kalau di sekolah saya, tidak ada anak itu bodoh. Tetapi bagaimana cara guru itu mencari pembelajaran yang disukai oleh anak. Jadi kita itu harus humanis, Bu. Jadi contohnya gini, yang terbaru ini kan ada pindahan dari sekolah lain yang datang ke sekolah saya. Nah, saya pelajari, oh ini masalahnya kenapa? Oh ternyata dibully dari sekolahan lain dan masuk sekolahan saya. Pada saat itu saya berusaha ke siswa itu harus nyaman dengan saya. Jadi tidak hanya materi melulu, saya berikan ice breaking, malah banyak ice breakingnya. Jadi kita harus apa maunya anak itu seperti apa. Bagaimana anak itu bisa mau belajar dengan maksimal. Jadi kita harus memfasilitasi, kita harus memenuhi kebutuhan anak seperti apa, maunya anak itu seperti apa. Tuh, Ibu, terima kasih Ibu. Baik, luar biasa juga ini apa yang disampaikan oleh Pak Bagus. Bagaimana memahamkan pada diri sendiri kita bahwa proses belajar itu tidak harus segera kita memberikan materi sebanyak-banyaknya, tetapi bagaimana kita menciptakan suasana yang nyaman bagi anak, sehingga nanti proses belajarnya menjadi sangat efektif. Begitu Pak Bagus ya, ada ice breaking, ada yang lainnya. Nah ini akan membuat kita menjadi lebih nyaman untuk belajar. Begitu Pak Bagus ya. Oke, Bapak Ibu masih ada yang ingin disampaikan? Sebelum kita melanjutkan, silakan Bu Reni. Bu Reni dan Bu Siti, silakan Bu Reni dulu. Terima kasih Bunda. Kalau menurut saya lebih ke pelayanan Bunda. Jadi seorang guru harus menyediakan waktu ekstra untuk murid-muridnya selain berorientasi kepada apapun harus diutamakan siswa dan juga memberikan waktu ekstra untuk siswa. Contoh pelayanannya misalnya mereka ingin berdiskusi di waktu istirahat atau curhat di waktu pulang sekolah, masalah apapun yang mereka alami baik di sekolah maupun di rumah mereka untuk meningkatkan semangat belajar mereka. Biasanya walaupun anak SD kalau punya masalah itu kadang dia mempengaruhi hasil belajarnya, pembelajaran mereka. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali Bu Reni ya. Apakah kalau anak-anak sudah tidak mempunyai masalah? Pasti ada. Jadi kadang-kadang kita menyepelekan mana anak punya masalah enggak gitu ya. Padahal ada. Jadi anak tetap memiliki masalah. Mereka rentan sekali dengan masalah. Bahkan kita kadang-kadang mengatakan bahwa mereka tidak mempunyai masalah. Tapi justru anak itu memiliki masalah. Lalu bagaimana Bu Reni menyampaikan bahwa kita melayani anak-anak tersebut. Bagaimana anak-anak yang mengalami masalah itu menjadi lega, menjadi nyaman ketika belajar. Begitu Bu Reni ya? Oke, luar biasa Bu Reni. Oke, silakan Bu Siti Masringah. Silakan. Bu Siti Nur Masringah. Baik Bunda, terima kasih. Sharing ya tentang tadi relevansi pembelajaran KHD yang pendidikan berdampak pada anak. Kalau di kelas saya pada usia anak pada pendidikan anak usia dini itu kemampuan anak kan berbeda-beda nggih. Jadi ada yang sudah bisa misalkan contoh yaitu belajar motorik halus menulis. Misalkan ada anak yang sudah bisa dengan rajin menulis, sudah rapi gitu. Ada anak yang belum bisa sama sekali. Jadi saya memberikan materi belajarnya itu tadi untuk anak yang sudah cakap menulis, saya kan tinggal mencontoh. Nanti anak-anak yang kurang itu saya ngasih misalkan anak satu tanda putus-putus itu nanti tinggal menyebalkan seperti itu yang saya implementasikan di kelas saya seperti itu. Jadi kemampuan yang saya
materi yang saya berikan berbeda sesuai dengan tingkat kemampuan anak-anak kelas saya. Seperti itu Bunda, terima kasih. Nah, ini sudah jauh ini, sudah didiferensiasi ini ya. Oke, luar biasa Bu Siti Nomasringa, semua Bapak Ibu sudah luar biasa sekali menyampaikan apa namanya sudah dilakukan mengenai KHD ini ya, pendidikan KHD yang kita tahu bahwa ada makna menuntun ya, ada yang apa namanya anak harus bagaimana menuntun itu menjadi dalam konteks kehidupan sosial budaya, lalu bagaimana pendidikan itu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zamannya, sekaligus pendidikan yang menghamba kepada anak. Bapak Ibu, saya izin share screen terlebih dahulu untuk menyampaikan beberapa hal yang oke. Nah, ini terbaca Bapak Ibu ya? Bisa terbaca Bapak Ibu? Bisa, Ibu. Oke, baik. Tapi terlalu kecil, Bunda. Oke, kalau terlalu kecil saya coba untuk saya mainkan aja. Oke, begini Bapak Ibu bisa terbaca dengan baik ya? Oke, baik. Sudah terbaca Bapak Ibu? Terlalu kecil. Masih terlalu kecil loh. Ini sudah saya inikan, sebentar. Sudah saya buka, sebentar ya Bapak Ibu, sebentar. Oke, saya coba dulu untuk menghentikan. Padahal sudah saya inikan ya, sebentar ya. Kok gak bisa ya? Bentar ya Bapak Ibu, kita akan coba untuk Sudah Bun, bisa di Zoom dari laptop kita sendiri, itu kan Zoom. Betul Bunda, sudah bisa di Zoom dari laptop kita sendiri. iya harusnya bisa ini Bu. Sudah bisa di ini kan, harusnya di slideshow bisa ini, tapi kenapa ini kok enggak bisa ini? Oke, enggak apa-apa ya, nanti di Zoom saja ya. Oke, baik. Harusnya bisa ini ya. Oke, baik, Bapak Ibu, kita akan lihat bahwa dalam hal ini kompetensi lulusan yang dituju, ini bisa di Zoom, seperti ini bisa di Zoom? Bisa Bunda, bisa. Oke, Bisa baik. di- Diharapkan nanti Bapak Ibu, kita dalam mempelajari peta konsep ini ya, untuk modul 1.1 refleksi filosofi pendidikan nasional KHD ini, seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa tujuan pembelajarannya adalah Bapak Ibu bisa memahami pemikiran KHD dan seterusnya, ya, lalu menganalisis konsep-konsep pemikiran KHD berdasarkan pengalaman pembelajaran yang berpihak kepada murid, lalu kemudian Bapak Ibu potret pendidikan ya. Jadi ini nanti setelah ini Bapak Ibu harus menginterpretasikan pemikiran KHD. Lalu di dalam hal ini ada budi pekerti yang kemudian ada hubungannya dengan cipta rasa karsa dan karya. Lalu potret pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial sampai dengan masa kini bagaimana?
ya. Kemudian kerangka pemikiran KHD, ada dasar-dasar pendidikan, metode Montessori, kemudian metode Froebel dan Taman Anak-anak. Lalu asas pendidikan Ki Hajar Dewantoro, ada pendidikan dan pengajaran yang harus kita bedakan. Kemudian kodrat alam dan kodrat zaman yang tadi kita bicarakan, di mana ada sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Lalu isi dan irama. Kemudian yang berikutnya adalah dasar pendidikan yang menuntun, ini yang mengilhami kita semuanya, sehingga KHD mengibaratkan peran pendidik itu seperti seorang petani, atau pendidikan itu adalah, atau pendidik, atau kita ini adalah pamong, ya, yang harus bisa ngemong anak-anak. Ini yang harus kita perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Nah, disinilah yang perlu kita perhatikan dari apa yang sudah panjenengan diskusikan tadi, bahwa gagasan utama yang untuk menghamba tadi Bapak Ibu, untuk gagasan utama menghamba tadi adalah bagaimana kita menghamba pada murid. Dan pada saat ini kita menjadi sangat tertarik sekali kata-kata menghamba yang dulu menjadi sesuatu yang sangat diperdebatkan. Karena kenapa menghamba ini menjadi sesuatu yang saat ini menjadi tertarik untuk kita lakukan, karena sampai saat ini tidak sedikit dari kita, para guru ini ya, kadang-kadang bersikap otoriter, memaksakan kehendak, begitu Bapak Ibu ya. Lalu bagaimana kita berkuasa di dalam kelas dengan menggunakan metode atau model pembelajaran atau pendekatan teacher center, di mana kita menjadi sosok utamanya yang berkuasa di dalam kelas. Nah, ini pada dasarnya merupakan latar belakang kenapa kita kembali kepada pembelajaran yang disampaikan oleh KHD tadi. Karena di dalam proses pembelajaran yang terlihat itu terkesan kaku dan angker, kemudian murid nampaknya takut begitu ya Bapak Ibu ya, kemudian sampai tidak ada keberanian untuk menyampaikan pendapatnya, dan hasilnya mereka tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Ya, menjadi kosong tangki ilmunya, begitu Bapak Ibu, dengan apa yang kita lakukan. Nah, tentu hal ini bukanlah pembelajaran yang kalau tadi panjenengan dari awal sampai akhir tadi menyampaikan bahwa itu adalah pendidikan yang menyenangkan, memerdekakan. Nah, ketika kita mampu memenuhi kebutuhan peserta didik dan memberikan perhatian yang cukup, maka kita itu adalah menghamba, melayani. Ya, jadi anak merasa bahagia. Anak menjadi cukup dihargai, sehingga dia terdorong untuk semangat belajar menjadi lebih tinggi. Nah, Bapak Ibu, penguatan ini atau penguatan yang kita lakukan dalam menghamba ini, menghamba pada murid ini adalah bermakna menghamba itu bukan berarti guru tunduk dan menuruti keinginan murid tanpa batasan, tidak loh ya. Jadi guru itu tetap harus menjalankan tugasnya sebagai pendidik Bapak Ibu dengan memberikan bimbingan dan arahan seperti yang panjenengan sampaikan tadi, serta mengajarkan nilai-nilai moral. Ini yang tadi disampaikan secara banyak sekali oleh panjenengan, bahwa pendidikan nilai, moral, adab, etika yang baik ini adalah, nah ini disertai dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Ini adalah prinsip yang saat ini sedang kita gaungkan bersama, yaitu pembelajaran yang memerdekakan Bapak Ibu. Melalui kurikulum merdeka yang tentunya kita dapat memaknai sebagai memberikan kesempatan gitu ya kepada peserta didik untuk mengembangkan diri mereka secara maksimal. Nah, Bapak Ibu, refleksi filosofi Ki Hajar Dewantoro ini adalah bagaimana murid itu bukanlah kertas kosong. Ya, murid bukan kertas kosong, namun telah nampak samar-samar. Jadi kita tugasnya itu adalah mampu menempatkan laku dan menuntun peserta didik sesuai dengan yang dikehendakinya dan bakatnya. Jadi apa yang sudah panjenengan lakukan semuanya pada malam hari ini yang sudah disampaikan, itu semuanya adalah yang sudah dikehendaki oleh Ki Hajar Dewantoro. Sehingga apa yang sudah panjenengan lakukan ini menjadi suatu inspirasi yang baik sekali bagi kita semuanya. Sehingga apa yang kita lakukan ini menjadi pendidikan yang pembelajaran, proses belajar yang baik sekali untuk peserta didik kita. Begitu Bapak Ibu, siap menjadi guru-guru hebat ya?
Guru yang hebat, yang menuntun, yang menghamba, yang kemudian memerdekakan anak, kemudian yang memahami tentang budaya daerah dan seterusnya, sehingga anak-anak merasa nyaman untuk tetap berada di dalam ruang belajarnya dengan baik. Bahkan esok ketika jam dinding berbunyi atau bel berbunyi, usai pelajaran, anak-anak merasa tidak nyaman untuk keluar karena mereka merasa, ibu kok cepat sekali pelajaran hari ini. Karena hal ini menyenangkan bagi mereka. Bukan sebaliknya, ketika bel berbunyi pulang, untuk tanda pulang, mereka bersorak-sorai gembira. Karena sesungguhnya kita ketika anak-anak bersorak-sorai gembira mau pulang, kita juga ikut senyum-senyum. Padahal ini hanya ingin menyampaikan anak-anak, Bu, saya bosan dengan ibu. Nah, ini yang harus kita pahami. Ketika bel berbunyi, harusnya anak-anak tidak mau berdiri. Tetapi mereka lebih nyaman berada di kelas bersama Bapak Ibu gurunya. Kenapa sih pembelajaran hari ini begitu cepat berlalu? Karena pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu kita pahami bersama. Bagaimana mereka berada di dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Sehingga tidak lagi mereka hanya di sini, tetapi mereka jauh di sini. Nah, kira-kira ini menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan. Andai proses pembelajaran memang bermakna seperti ini. Begitu Bapak Ibu, aplaus untuk kita semuanya dong. Oke, Bapak Ibu, itu mungkin yang bisa kita lakukan pada malam hari ini sebagai sebuah kesimpulan atau refleksi yang harus kita lakukan pada malam hari ini. Untuk sementara kita refleksikan bersama-sama bahwa sesungguhnya pembelajaran itu harus berpihak pada murid, memerdekakan pada murid, memberikan tuntunan kepada murid, dan memberikan proses pembelajaran yang membahagiakan bagi anak. Nah, inilah yang kita nikmati pada malam hari ini, merupakan awal ya dari pertemuan kita. Mudah-mudahan ini juga menjadi sebuah kerinduan yang mendalam buat kita untuk esok bertemu kembali dengan kita semuanya di ruang kolaborasi sesi yang pertama. Oke, luar biasa untuk kita semuanya Bapak Ibu. Oke, baik, tidak terasa memang kita sudah sampai pada akhir pertemuan pada malam hari ini, ya, karena memang saya sangat nyaman ini ya berada dengan panjenengan. Nah, ini artinya apa Bapak Ibu? Belajar kita menyenangkan. Oke, mudah-mudahan seperti itu juga panjenengan ya. Ada yang ingin disampaikan Bapak Ibu sebelum kita berakhir pada malam hari ini? Silakan. Cukup? Oke, baik. Kalau tidak ada komen, berarti kita sudah menyenangkan semua ya. Tidak ada yang ingin dikuatkan hari ini. Wah, oke, baik, terima kasih. Oke, selanjutnya untuk mengakhiri kegiatan malam hari ini, boleh dipimpin doa bersama kembali. Silahkan Bu, siapa ini ya? Bu Heti atau Bu Wiwi yang kerso untuk memimpin doa bersama mengakhiri pertemuan kita pada malam hari. Silakan. Ya Ibu, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sudah mengikuti dari awal sampai akhir, sangat menyenangkan ya. Performanya Bu Nini, welcome, dan teman-teman juga antusias sekali, semangat meski sampai malam. Saya di depan laptop terus Ibu, meskipun wajah saya sekali lagi nggak nampak, saya mendengarkan dari awal sampai akhir. Terima kasih Bu Nini atas pemberian materi yang diberikan, sangat menarik dan sangat menginspirasi bagi kita semua. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini, marilah kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke.
Seperti itu Ibu Nini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eti, Bu Wiwi yang sudah membersamai teman-teman CGP ini untuk bersama-sama dieksplorasi konsep dalam ruang diskusi virtual untuk pertemuan kita yang pertama ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu di Ruko 1 besok ya, sesuai dengan jadwalnya. Mudah-mudahan tidak ada kendala apapun yang bisa kita hadapi bersama kegiatan ini dengan baik, kita lakukan semuanya dengan sesuai dengan yang kita harapkan, nantinya kita bisa memperoleh peningkatan kualitas diri kita, mengajar dengan lebih baik ya, menjadi pemimpin pembelajaran yang lebih diterima oleh peserta didik kita. Terima kasih atas kebersamaan pada malam hari ini, dan saya akhiri dengan belum foto bersama dong. Silakan foto bersama terlebih dahulu ya, boleh salah satu boleh ya untuk menjadi fotografernya ini, Pak Bagus atau Pak Gali atau Pak Wardani ini yang menjadi fotografernya. Silakan untuk foto bersama terlebih dahulu, gaya yang paling menyenangkan gitu ya. Yang paling indah, yang paling bahagia. Oke, tunjukkan senyum manisnya, begitu ya katanya. Betul ya? Oke, silakan Pak Bagus atau Pak Gali atau Pak Wardani. Dengan gaya yang bagaimana nih? Kita sepakat. Oke, gaya begini. Nah, oke. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sudah, Ibu. Oke, terima kasih Pak Bagus. Luar biasa sekali malam hari ini. Terima kasih. Saya akhiri roomnya. Belum. Saya akhiri dengan mudah-mudahan esok kita bertemu kembali dengan bahagia kembali untuk bersama-sama di ruang kolaborasi modul 1.1. Oke, baik. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu dan ini atas Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu.